biarawan dan biarawati, biasanya disebutkan ada pimpinan tarekatnya kan, pimpinan biaranya, provinsial dan lain-lain. Iya. Nah, untuk ada kelompok biarawan tertentu atau biarawati tertentu, pimpinan tertinggi mereka adalah uskup. Iya. Itulah yang disebut tarekat tingkat keuskupan. Jadi yang pemimpin mereka adalah uskup. Ada provinsial juga, iya, ada provinsial juga. Tetapi mereka itu ada di bawah uskup diosesan. Contoh, contoh. Itu di Manado kan ada bruder BTD. Iya. BTD. Pimpinan tertinggi mereka adalah uskup diosesan keuskupan Manado, karena itu didirikan oleh uskup keuskupan Manado. DSY juga, suster DSY. Iya. DSY. Mereka itu punya general, mereka itu punya provinsial. Tetapi pimpinan tertinggi mereka di diosis tertentu atau keuskupan tertentu adalah uskup. Karena itu adalah tarekat tingkat keuskupan, bukan tingkat kepausan. Yang tingkat kepausan itu seperti YMY, Ursulin, PBHK, itu tingkat. Jadi mereka itu, pimpinan mereka itu bukan uskup diosesan. Tetapi walaupun dia itu bukan pimpinan tertinggi mereka, tetapi tarekat ini, entah dia tarekat tingkat diosesan, tarekat tingkat kepausan, namanya di keuskupan, dengar Pak Uskup. Uskup adalah pemegang otorita tertinggi di keuskupan. Iya. Uskup bilang, kenapa anggota ini kasih keluar dari keuskupan? Ikut. Kita semua. Jadi semua biarawan biarawati, ya kan? Semua imam umat di keuskupan Manado ini cuma dengar satu pemerintah, adalah uskup. Uskup bilang, ya semua, itulah ketaatan dan kesatuan di dalam gereja Katolik yang torang banggakan di mana-mana. Ya, orang di gereja Katolik itu uskup memang punya otoritas tertinggi. Dia memegang 3 kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dia menentukan aturan di keuskupan. Kalau dia bilang ya yang pegang kepemimpinan ya dia. Iya. Dan juga yang lain-lain itulah kekuatan dan power sama uskup. Karena itu kata mau pilih uskup ya tidak mudah, dan tidak mudah untuk mendapatkan orang yang punya kualitas ini untuk menjadi uskup. Itu ya kita sedikit tambah saja supaya umat juga tahu bahwa ada yang namanya tarekat tingkat keuskupan dan tarekat tingkat kepausan. Berarti yang tingkat kepausan ini kalau contohnya mungkin MSC ya pasti. Ya, seperti tingkat kepausan yang ada sekarang ini adalah seperti MSC. Berarti pemimpin tertinggi bukan uskup tapi kita ada provinsial, ada general. General tingkat universal seluruh dunia. Provinsial itu tingkat provinsi, tingkat lokal. Baru ada yang namanya superior daerah. Nah, tetapi di situ ada tetap ada uskup ketika kita berkarya di keuskupan ini. Misalnya misalnya tarekat bilang, Kainis di keuskupan Manado, kan? Kau uskup bilang, Tason tidak mau pada dia, kan? Kasih pindah pada dia dari Manado. Ya, tarekat harus ikut. Tarekat harus ikut karena keuskupan ini bukan tarekat yang punya toh. Sekarang tarekat hanya berkarya kepada karya kerasulan keuskupan. Karya kerasulan keuskupan. Begini Pastor, misalnya orang tahu bahwa MSC itu untuk Indonesia ya cuma di Manado, kemudian Maluku ya, dan Papua, misalnya seperti itu. Kalaupun di Kalimantan itu tidak semua, ya paling cuma di Kaltara dan kemudian Kalsel ya.
Banjarmasin ya. Kemudian juga untuk Pulau Jawa terbatas juga. Kalbar juga ada ya. Nah, apakah memang itu bagaimana sih Pastor? Apakah karena memang di situ ada seminarinya ataukah memang dari tarekat sendiri yang memilih atau orang cuma mau berkarya di situ di daerah-daerah tertentu? Bagaimana sih Pastor itu? Ya itu beberapa latar belakang. Kalau seperti Merauke, Ambon, Manado, Jawa itu sudah ada dalam proses sejarah, sudah terjadi. Ya. Nah, kan, sudah terjadi sejak tahun 901 dari para misionaris ya, para itu misionaris. Nah, yang akhir-akhir ini seperti Kalimantan, Makassar, ya kan, itu Sumatera juga ada, ya kan. Itu tergantung pembicaraan antara pimpinan tarekat dengan pimpinan keuskupan. Ada yang dimana kita tarekat menawarkan diri kepada keuskupan. Boleh enggak orang mau berkarya di keuskupan Anda? Misalnya untuk mau tangani pelayanan paroki, misalnya kan begitu. Atau sebaliknya, keuskupan bisa minta ke tarekat, boleh enggak? Kalau kamu masih cukup tenaga, cukup anggota, tolong kasih akang pator, tolong datang berkarya di sini. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kadang juga ada keuskupan-keuskupan yang meminta tarekat untuk kita berkarya di sana bukan semata-mata kebutuhan personalia, bukan. Tetapi kadang keuskupan juga menyadari ada kebutuhan satu spiritualitas lain yang berkarya di keuskupan itu. Jadi bukan soal tenaga, tetapi spiritualitas. Ya mungkin ada keuskupan yang bilang, apanya boleh tahu ada spiritualitas hati yang mau masuk patoran ke keuskupan. Nah, jadi itu pembicaraan. Jadi kita bukan soal memilih-milih, tetapi tergantung kebutuhan-kebutuhan dan tergantung pembicaraan-pembicaraan dengan pihak pimpinan keuskupan. Biar orang suka sekali mau berkarya di keuskupan tertentu misalnya, kalau uskup bilang enggak, ya sudah selesai. Jadi tergantung juga permintaannya. Jadi bisa menawarkan diri dan juga permintaan. Baik. Ya, Sobat Rasa Suci, sampai di sini dulu sharing kita dan katekesi kita bersama dengan Pastor Kanistru Mondor MSC. Terima kasih Pastor. Pastor saat ini berkarya sebagai pastor paroki di Paroki Kebangkitan Kristus Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dan sampai jumpa dalam katekese selanjutnya. Shalom.